Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada mahasiswa semuanya, khusus untuk pertemuan ke-10 atau sesi ke-10 manajemen pemasaran syariah, sengaja saya buat dalam rekaman video untuk Anda bisa simak dengan baik apa yang saya sampaikan terkait dengan materi ke-10, yaitu strategi bisnis syariah. Dan mahasiswa semuanya, kali ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana kaitannya strategi bisnis terhadap kesiapan dan hal-hal strategis tentunya, karena terkait dengan strategi bisnis, apa yang harus dilakukan oleh lembaga bisnis, baik keuangan ataupun non-keuangan di dalam industri syariah yang berkembang di Indonesia ini. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana saat ini kita sudah menyatu dengan era globalisasi yang semakin terlihat, semakin nampak dalam sektor apapun. Maka dari itu, apa yang harus disiapkan oleh semua kalangan, baik kalangan praktisi, akademisi, ataupun masyarakat secara umum, harus beradaptasi dengan lingkungan yang serba modern. Maka dari itu, ini menjadi sangat dominan bagi terutama bisnis syariah di Indonesia yang saat ini dinilai masih prematur untuk berkompetisi dengan lembaga-lembaga bisnis raksasa. Meskipun dalam beberapa waktu yang lalu lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah Indonesia, telah hadir. Mereka tergabungnya 3 bank besar anak perusahaan BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, kemudian BRI Syariah dan BNI Syariah, melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan lagi untuk mampu diharapkan mendorong sektor-sektor lain, baik sektor keuangan di Indonesia ya ataupun sektor bisnis yang lainnya. Ya, kita tunggu aksi dan peran nyata di perekonomian Indonesia melalui bisnis syariah ini. Ya, jadi kita harus optimis dan mendukung itu. Mahasiswa semuanya, terkait dengan komunikasi bisnis Islam ini sebagai satu strategi yang ternyata perlu ditampakkan sebagai suatu hal yang dapat mendorong laju percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ya, melalui berbagai sektornya. Tentu tidak lupa bahwa apa yang diyakini sebagai suatu nilai yang tidak bisa terpisahkan lagi, yaitu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam implementasinya, termasuk bagian akhlakul karimah yang Rasulullah contohkan kepada kita semua dengan nilai-nilai etik yang harus melekat di dalamnya. Apa saja itu? Nah, kita bisa lihat bagaimana komunikasi efektif dalam Islam. Ini bagian strategi komunikasi awal bagi sebuah bisnis ataupun industri. Tidak ketinggalan komponen-komponen yang ada di dalamnya harus dicermati dengan serius. Apa itu kaulan kariman, kaulan ma'rufan, kaulan sadidan, ataupun kaulan balighan, kemudian kaulan masyuro, dan kaulan layinan. Ini semua bagian yang Rasulullah pernah lakukan untuk mengembangkan bisnis pada era kenabian. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi pada usia 40, ini semua dilakukan dalam rangka membuktikan atau meyakinkan kepada seluruh unsur masyarakat bahwa bagaimana bisnis Rasulullah itu
mampu menjadikan suatu acuan yang baik, suatu acuan yang strategis yang bisa dicontoh oleh para sahabat dan kita semua tentunya di dalam melaksanakan bisnis dengan benar sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah juga pernah mencontohkan bahwa bagaimana melakukan sebuah komunikasi bisnis itu tidak terlepas dari upaya-upaya strategis ini dalam bentuk negosiasi efektif yang tidak mengabaikan nilai-nilai dalam Islam. Tentu berdasarkan dasar-dasar yang jelas, dasar-dasar berdasarkan nilai-nilai yang Rasulullah pernah contohkan seperti yang disebutkan tadi, termasuk ada transparansi, kemudian saling menguntungkan. Ini adalah prinsip-prinsip yang di dalam bisnis syariah tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana transparansi itu ditunjukkan? Adanya saling kepercayaan, itu adalah bentuk dari transparansi kedua belah pihak yang bersepakat kemudian untuk menunjukkan hal-hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dengan apa yang mereka sepakati dalam transaksi jual beli ataupun sesuatu yang dijalankan berdasarkan kesepakatan seperti menjalankan bisnis dalam sektor jasa. Ya. Kemudian tidak terlepas dari itu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh individu-individu ataupun seseorang di dalam menjalankan bisnis dalam syariah. Ya. Sebuah nilai kepemimpinan, leadership dan sumber daya manusia, ya Islamic human capital, sumber daya manajemen sumber daya insani atau dikenal dengan sumber daya manusia, ini menjadi tolak ukur yang sebenarnya harus selaras dengan perjalanan bisnis atau proses bisnis yang terus berupaya untuk memahami bahwa bisnis ini tidak terlepas dari kaitannya keyakinan seseorang terhadap hubungan dengan Allah selain dari hubungan manusia, ya. Karena memang hubungan secara khusus secara vertikal kepada Allah ini menjadikan seseorang merasa ada sesuatu yang menuntun melalui nilai-nilai dan kemudian juga secara tidak langsung adanya controlling yang kuat sehingga apa yang dijalankan dalam bisnis sebagai seorang leader, sebagai seorang marketer katakanlah, dia akan berusaha untuk menjalankan amanah ini sebagai suatu yang tidak hanya sebatas hubungan vertikal, hubungan horizontal dengan sesama manusia saja, tapi juga ada suatu yang mengawasi, yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengawasi apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam melakukan proses bisnis, terutama dalam pemasaran. Biasanya ini menjadi hal yang sangat rentan ketika seseorang harus mengatakan jujur, harus orang mengatakan yang sebenarnya. Ini seringkali untuk menunjukkan apa yang dia tawarkan itu menjadi sesuatu yang wah, sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang memberikan argumentasi-argumentasi atau statement-statement yang berlebihan. Nah, ini yang diharapkan itu tidak terjadi. Mahasiswa semuanya, model kepemimpinan yang Rasulullah contohkan sudah sangat familiar di telinga kita, ya. Adanya sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ini semua mampu merepresentasi dalam diri seseorang di dalam menjalankan bisnis, ya. Sidik, benar dan bersungguh-sungguh, artinya motivasi kuat di dalam melakukan bisnis ini penuh dengan kebenaran, ya. Kemudian juga bisnis yang dapat dipercaya, sebagai marketer juga dapat menjelaskan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, produk yang dijual, jasa yang ditawarkan, itu semua harus mampu merepresentasi dengan apa yang benar-benar dijualnya, apa yang dikatakannya, sehingga ini menjadi kepercayaan tersendiri bagi pihak-pihak lain yang bekerja sama, ya atau menjadi konsumen di dalam bisnis. Kemudian fatonah, cerdas, sebagai seorang marketer yang dalam marketer sebagai seorang muslim, tentu cerdas ini menjadi bagian yang harus melekat, tidak terpisah, ya, karena agar kita mampu memberikan
penjelasan yang baik, kemudian mampu menelaah nilai-nilai dan menerapkannya serta mengimplementasikan dalam setiap aktivitas bisnis, ini menjadi ketentuan yang Rasulullah sudah contohkan agar kita semua menjadi para pebisnis yang cerdas, yang ulung, yang dalam melakukan strateginya kemudian bisa diterapkan sesuai dengan perencanaan awalnya. Kemudian tabligh, ya, menyampaikan dengan jujur, menyampaikan dengan informasi yang benar, menyampaikan dengan nilai-nilai agar orang lain bisa memberikan memberikan selain kepercayaan, trust, juga mereka merasa nyaman berhubungan dengan kita, berkomunikasi dan berbisnis serta bermitra dengan kita. Nah, itulah yang diharapkan bisa bisa dimaknai sebagai suatu kesatuan model kepemimpinan atau leadership yang bisa digunakan termasuk di dalam era modern saat ini. Leader sebagai manajer, ya, ada manajer. Jadi kalau di dalam kegiatan-kegiatan kepemimpinan dalam manajemen ini sebuah perusahaan didirikan tentu dengan tujuan yang bermacam-macam, ya, memiliki tujuan yang jelas, ya. Tapi kemudian bagaimana ini mampu memberikan peran penting, peran sentral agar yang dilakukan itu adalah sebagai rujukan bagi bawahannya. Nah, maka leader sebagai manajer ini tidak selalu pimpinan puncak saja saya kira, tapi juga leader pada level-level di bawahnya termasuk sebagai individu. Nah, karena kita semua adalah termasuk pemimpin. Performance manager ini memberikan 3 komponen yang perlu saya kira dimiliki oleh setiap manajer. Karena apa? Ini untuk memberikan sentuhan proses yang benar sesuai dengan tujuan, maka ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, mulai dari monitoring, evaluasi, dan goal setting atau tujuannya sampai di mana, ya, sehingga setiap yang dilakukan itu ada pertanggungjawaban secara periodik agar ini mampu dievaluasi dan diperbaiki. Mahasiswa semuanya, bagaimana seorang manajer ini mampu mengendalikan itu semua, mampu melaksanakan itu semua sebagaimana perusahaan-perusahaan yang sukses, tidak hanya level nasional bahkan level global, ya. Talent management ini menjadi kebutuhan yang mendasar karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mereka ini memberikan inspirasi yang sangat berarti bagi bawahannya, lebih-lebih kepada orang lain yang membutuhkan. Ini bagaimana seorang yang harus mampu mengkomunikasikan apa yang dia miliki itu kepada orang lain. Nah, talent management ini juga diartikan sebagai berhasilnya regenerasi yang dilakukan dalam perusahaan. Bahkan tidak hanya dalam perusahaan itu sendiri, tapi mampu menginspirasi pihak-pihak yang lain di dalam melakukan bisnis secara benar, ya, sesuai dengan keyakinannya. Nah, dalam Islam tentu ini menjadi sangat penting, dibutuhkan sekali. Karena bagaimana implementasi nilai-nilai Islam di dalam perusahaan ini sangat tergantung dan sangat terlihat bagaimana upaya manajemen dalam hal ini terrepresentasi melalui manajer, bahwa nilai-nilai Islam ini bisa diaplikasikan di dalam perusahaannya atau tidak. Kemudian bagaimana strategi manajemen itu dilakukan? Ada 3 komponen yang saya nilai sebagai suatu keharusan, ya. Bagaimana sebuah bisnis tentu ada rencana, ya, yang harus diterapkan baik untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, ya. Kemudian rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, ada peningkatan performa yang harus dilakukan, evaluasi dan adanya penelitian terhadap internal ataupun eksternal guna meningkatkan bisnis dengan tepat sesuai dengan segmennya, itu harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah strategi untuk merealisasikan rencana itu semua. Ini juga harus dikomunikasikan kepada semua pihak di setiap level
agar apa yang sudah direncanakan ini mampu diterapkan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, agar bisnis ini tidak terjebak pada hal-hal yang mungkin merugikan, mungkin juga bisa menggagalkan, bahkan ya tidak ada tujuan yang tercapai pada setiap level bisnisnya. Kemudian ini adalah bagaimana sebuah bisnis tentu memiliki tujuan, dan tujuan itu tidak semata-mata berjalan begitu saja, berproses begitu saja tanpa ada arah yang jelas. Tapi mulai dari visi misi hingga output itu semuanya direncanakan dengan baik, dengan memunculkan peta jalan yang jelas, dan itu bisa dipahami oleh semua komponen, semua level, sehingga semua bergerak menuju arah yang sama, satu kesatuan, satu persepsi, dan satu komando. Itu menjadikan perusahaan dapat dengan efektif untuk mencapai tujuan dengan berbagai lini yang dimilikinya, ya, mau level pertama, level kedua, level ketiga, ataupun manajer tingkat 1, manajer tingkat 2, dan seterusnya, sampai pada individu-individu yang ada di dalam perusahaan, memahami apa yang menjadi indikator strategis bagi sebuah perusahaan untuk bisa mencapai tujuannya. Baik, kemudian bagaimana pelaksanaan rencana bisnis ini bisa diterapkan dengan efektif, gitu ya. Maka perhatikan di dalam rangkaian rencana bisnis, kemudian performanya, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian iklim yang ada atau siklus yang terjadi, sehingga bisa dikatakan sebagai upaya penangkalan, ya, menangkal dari risiko-risiko yang mungkin terjadi atau mencegah agar risiko itu tidak terjadi, kemudian sampai pada perjalanan suatu rencana, ya, dan asumsi-asumsi dan kondisi yang ada dapat berubah secara signifikan sehingga memerlukan koreksi atau revisi atas suatu rencana bisnis. Bisnis bisa saja terjadi, ya, dan bisnis bisa saja berbelok, tapi berbeloknya suatu rencana bisnis itu senantiasa diantisipasi dengan berbagai strategi yang lain, atau ada second line untuk bisa menuju pada tujuan yang diinginkan. Kemudian ini adalah pelaksanaan monitoring atau controlling, yang ini mutlak untuk dilakukan setiap pelaksanaan manajemen, agar monitoring itu senantiasa memberikan motivasi, memberikan edukasi, kemudian sampai pada menyemangati kembali apa yang menjadi tujuan, kadang mengingatkan kembali terhadap semua level agar tujuan itu bisa dimaknai dengan baik, dan kemudian bisa mengawasinya secara terstruktur agar kegiatan-kegiatan yang mungkin keliru itu bisa diluruskan kembali. Karena seringkali terjadi perusahaan yang banyak gagal di tengah perjalanannya, itu karena seringkali di tengah-tengah bisnis mereka mengabaikan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama di antara manajer, di antara pemegang saham. Ya, pada akhirnya bisnis ini berjalan tidak tentu arah karena tidak adanya monitoring, bahkan evaluasi, ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi rujukan di dalam Islam, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan isinya untuk menyertai manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, ya. Ini sebenarnya kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang sudah sempurna gitu, dan untuk menunjukkan bahwa manusia ini sempurna di hadapan Allah, dan Allah pun tidak akan ingin manusia itu kemudian mengabaikan, melalaikan fungsi dia sebagai khalifah untuk melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia berkewajiban untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, kemudian mempertahankan nilai-nilai yang sudah kita miliki, dan terus meningkatkan dan terus berupaya untuk menjaganya dengan baik. Mahasiswa semuanya,
core business dalam core business strategi. Nah, ini yang seringkali menjadi tiga bagian yang ada di dalam perusahaan, ya. Kalau ini dikatakan sebagai usaha produksi atau di dalam non jasa, ya. Nah, itu ada strategi pengelolaan produk, bagaimana strategi pengelolaan risiko produk dan produk itu sendiri. Ini sebagai satu sampel atau sebagai satu contoh dalam bisnis yang saya kira rangkaian ini semuanya perlu adanya berbagai pengawasan dan kontrol agar produk itu bisa betul-betul berkualitas, produk bisa dikomunikasikan dengan baik, produk dapat diterima secara value atau nilai-nilai produk itu sendiri terhadap customer ataupun terhadap konsumen, agar konsumen bisa menerima manfaat dari apa yang kita tawarkan, ya. Nah, sehingga diharapkan dari strategi ini perusahaan dapat memetik hasil atas usaha yang maksimal, ya, menerapkan strategi building yang sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi produk-produk yang tidak sia-sia, ya, produk-produk atau jasa yang betul-betul dibutuhkan, dan itu adalah bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya, melalui produk atau layanan jasa yang dimunculkan oleh perusahaan. Nah, strategi teknologi informasi juga tidak kalah penting karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan di era modern, ya. Sumber daya manusia yang saat ini juga sudah banyak kenal dengan atau sudah sangat familiar dengan teknologi, tetap nilai-nilai Islam atau nilai-nilai etika dalam Islam itu perlu muncul, perlu dihadirkan di dalam penguasaan teknologi yang setiap orang sudah sangat familiar itu. Nah, sehingga penggunaan teknologi itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan bentuk kemaslahatan yang diharapkan, sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan Islam, agar apa yang Allah tunjukkan sebagai suatu fasilitas itu adalah bermanfaat untuk kita dan untuk kebaikan umat manusia. Bagaimana sekarang digital strategi? Ini juga harus terus dikembangkan, terus diupayakan implementasinya dengan tepat. Ada teknologi tepat sasaran. Itu yang dimaksudkan adalah bagaimana teknologi ini betul-betul mampu membantu, memudahkan manusia di dalam melakukan aktivitas seharinya. Tapi jangan lupa bahwa digital strategi ini bagian dari, ya, tidak hanya untuk mempengaruhi orang lain saja atau mengajak orang lain saja, tapi bagaimana kesyukuran kita sebagai umat muslim, ya, dengan adanya digital ini mampu mempertahankan citra di dalam umat muslim dalam berbisnis. Jadi kan nilai-nilai ataupun yang melekat di dalam bisnis syariah ini betul-betul memanfaatkan teknologi yang ada dan tidak menyimpang, ya, atau tidak menyalahgunakan teknologi di dalam berbisnis. Nah, ini menjadi peningkatan citra tersendiri bagi bisnis syariah ketika itu bisa diterapkan, ya, berdasarkan fungsinya. Dan sebagaimana kita ketahui, bisnis syariah pun juga harus beradaptasi dengan teknologi. Jangan sampai dianggap bahwa syariah itu akhirnya bisnis yang tradisional, bisnis yang ketinggalan zaman. Nah, itu jangan sampai. Diharapkan ini nanti bisa berdaya saing secara global dengan adanya digital marketing, ya. Kemudian inilah strategi pemasarannya. Ini yang harus dimiliki oleh setiap marketer, ya, tentang bagaimana mental dan karakter dasar seseorang di dalam menjalankan bisnis. Ya, jujur, kreatif, bertanggung jawab, optimis, positive thinking, waspada, simpati dan sebagainya itu kita upayakan terus mengupgrade diri agar di dalam menjalankan strategi pemasaran ini kita akan sangat berhadapan dengan sesuatu yang kompleks, sehingga kompleksitas dalam diri kita ini juga harus tetap dijaga secara benar agar adaptasi kita terhadap teknologi, ya, kemudian kita bisa menguasai pasar sesuai dengan segmennya, kemudian kita bisa menjalankan bisnis ini sesuai dengan core-nya, tidak keluar dari aspek-aspek yang dilarang dalam agama, maka harus diterapkan dan strategi pemasaran
dapat dijalankan secara sustain ya atau berkelanjutan. Nah, Hermawan Kartajaya memunculkan 9 elemen di dalam pemasaran ya. Ini tiga hal yang dari berbagai sisi ya, dari sisi kiri, dari sisi kanan, kemudian dari sisi bawah. Ini ada hal-hal yang satu kesatuan yang harus dikombinasikan. Ada strategi, ada taktik, dan ada value ya. Di dalamnya strategi itu ada termasuk bagaimana kita memilih target pasar yang tepat ya, strategi pasar yang tepat. Kemudian taktik juga bagaimana menawarkan kombinasi strategi seperti halnya marketing mix ya, kombinasi-kombinasi yang tepat untuk bisnis itu apa saja. Ada mix, mungkin kita kenal kemarin sudah ada 4P dan 4M ya, bagaimana itu dikolaborasikan agar menjadi satu rencana yang matang ya, kemudian akan memunculkan engagement yang jelas terhadap produk ataupun terhadap layanan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang juga harus diperhatikan bahwa ada nilai yang muncul, nilai yang ditawarkan, nilai yang mampu dirasakan oleh konsumen agar apa yang ditawarkan itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. Dan bisnis syariah saya kira juga tidak boleh ketinggalan dengan adanya tawaran teknik pemasaran yang dimunculkan oleh Hermawan Kartajaya. Nah, ini mahasiswa semua semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana bisnis syariah di dalam kompetisi global juga tidak boleh ketinggalan ya. Maka dibutuhkan berbagai strategi, dan itu semua mungkin harus kita pelajari banyak hal, mungkin bisa beradaptasi atau mengadopsi dari berbagai teori dan hasil-hasil riset yang pernah ada, agar kita semua bisa mengupgrade diri untuk melaksanakan atau menjalankan bisnis di tengah era yang mungkin semakin sulit ya. Tapi kalau kita hanya berdiam diri, hanya menjalankan apa adanya, maka ini semua akan menjadi ketertinggalan kita semua, termasuk kalau umat Islam juga masih seperti itu, maka ketertinggalan bisnis syariah ini dikhawatirkan akan menjadi semakin tertinggal dan terbelakang ya. Semoga itu tidak terjadi ya. Insya Allah kita akan bisa mengembangkan lebih baik lagi bisnis syariah di Indonesia, terutama baik melalui lembaga keuangan syariah ataupun non keuangan syariah ya. Saya kira itu demikian mahasiswa semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.